Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ica Aliana Tantri, NPM 20010210007, akan mempresentasikan bab ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Aspek-aspek dalam ketahanan nasional ada 8. Yang pertama yaitu aspek kependudukan. Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Hal ini bisa jadi merupakan kekuatan bagi Indonesia karena penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan suatu negara. Yang kedua yaitu aspek geografis. Kondisi geografis sebuah negara akan memberi petunjuk mengenai lokasi negara tersebut di atas permukaan bumi. Yang ketiga yaitu aspek kekayaan alam. Kekayaan negara yang merupakan salah satu contoh dari Pancagatra, yaitu segala sumber dan potensi alam baik dari darat, laut maupun udara yang ada di dalam wilayah kekuasaan negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu aspek ekonomi. Aspek ekonomi ketahanan nasional juga mencakup ketahanan ekonomi yang bisa diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi serta mengatasi segala hambatan, ancaman dan tantangan untuk menjamin kelangsungan perekonomian dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya yaitu aspek sosial budaya. Aspek sosial pada dasarnya berhubungan dengan bagaimana interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas. Yang selanjutnya yaitu aspek pertahanan dan ketahanan. Aspek ini berkaitan dengan bagaimana ketahanan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan. Hambatan yang datang dari luar maupun dalam, baik langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya yaitu aspek politik. Aspek politik ini berasal dari kata polisi yang berarti kekuasaan atau pemerintahan atau kebijakan. Yang terakhir yaitu aspek ideologi. Aspek yang terakhir adalah aspek ini adalah sebuah sistem nilai yang merupakan sejarah yang bulat untuk memberi motivasi bagi warga negara. Asas-asas ketahanan nasional terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama asas kesejahteraan dan keamanan. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Yang selanjutnya itu asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Yang selanjutnya itu asas kekeluargaan, asas mandiri, asas dinamis, asas wibawa, dan asas konsultasi dan kerjasama. Sejarah ketahanan nasional bermula pada awal 1960-an pada kalangan militer Angkatan Darat yang sekarang bernama SESCO EAD. Masa itu adalah sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Bahkan infiltrasi komunis mulai masuk ke Thailand, Malaysia, dan Singapura. Atas fenomenal tersebut, para pemikiran militer itu mengadakan pengamatan atas kejadian tersebut, bahwa tidak adanya perlawanan yang gigih dan ulet di Indochina dalam menghadapi ekspansi komunis jika dibandingkan dengan Indonesia. Kekuatan apa yang dimiliki bangsa ini sehingga mampu menghadapi berbagai ancaman termasuk pemberontakan dalam negeri? Jawaban sementara dari kalangan pemikir tersebut adalah adanya kemampuan teritorial dan perang gerilya tahun 1960-an. Terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia berhasil mengadakan pemberontakan pada 30
September 1965. Tetapi berakhirnya dapat diatasi. Menyadari atas berbagai kejadian tersebut, semakin memperkuat gagasan pemikiran tentang kekuatan apa yang seharusnya ada dalam masyarakat dan bangsa Indonesia agar kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia terjamin, di mana negara Indonesia ini berupa unsur kesatuan dan persatuan serta kekuatan nasional. Pengembangan atas pemikiran awal tersebut semakin kuat setelah berakhirnya gerakan G30 SPKI pada tahun 1968 yang menjadi pertanda dari ditinggalkan konsep kekuatan, meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat pada konsep kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional waktu itu dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia.